Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang divisi eferen. Alhamdulillah ini adalah materi terakhir untuk sarafnya. Jadi divisi eferen ini kita akan ngomong tentang kontrol motor otonomik sama somatik. Nah, seperti yang sudah kalian tahu bahwa divisi eferen ini nanti akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu bagian yang somatik motorik dan juga bagian yang otonom. Untuk otonom sendiri nanti dia akan dibagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk yang motorik somatik itu nanti lebih banyak untuk mengontrol otot rangka. Itu nanti kita akan bahas di PPT sesudahnya ya. Untuk yang otonom ini nanti dia akan lebih bahas tentang simpatis dan parasimpatis. Untuk yang simpatis dan parasimpatis ini sebenarnya dia bekerja secara simultan tapi berlawanan ya, antagonis. Dan pengendaliannya lebih banyak pada hipotalamus, pons, dan medula. Untuk divisi otonom ini yang membedakan adalah satu mekanisme kerjanya. Kalau simpatis itu dia akan bekerja dalam keadaan fight atau flight, sementara yang parasimpatis akan bekerja dalam keadaan istirahat. Untuk neurotransmitternya juga akan berbeda. Kalau yang simpatis itu nanti akan mensekresikan norepinefrin, terutama di postganglioniknya, sementara yang parasimpatis dia akan mensekresikan asetilkolin. Nah ini ya, jadi otonomik itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi simpatis itu dalam keadaan fight atau flight, sementara parasimpatis dalam keadaan istirahat. Kontrol utamanya adalah di hipotalamus ya, di hipotalamus, kemudian sama limbik system. Ini jadi kontrol centernya itu dia ada di hipotalamus, kemudian nanti ke pons medulla oblongata dan limbik system. Untuk autonomik ini itu nanti dia akan dipisahkan. Jadi ada yang namanya preganglion dan postganglion. Ganglion ini kayak rest areanya ya, rest areanya. Itu nanti ada preganglion dan ada postganglion. Kalau yang preganglion semuanya itu nanti akan mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin. Sementara kalau yang postganglion untuk simpatis akan mengeluarkan norepinefrin atau epinefrin. Sementara yang untuk parasimpatis itu nanti dia akan mengeluarkan asetilkolin. Ini adalah efek-efeknya. Jadi efeknya nanti akan berbeda ya. Kalau simpatis itu di mata dilatasi, kalau parasimpatis dikontriksi. Ini semuanya nanti akan saling berlawanan. Ini kalian harus menghafalkan mau tidak mau, karena nanti akan terus kepakai sampai kalian belajar tentang farmaku juga akan terus kepakai. Ya, mau tidak mau harus di Ini adalah neurotransmitternya. Nanti yang membedakan memang adalah neurotransmitter dan efeknya. Itu yang paling utama dari otonom. Jadi kalian harus tahu, intinya adalah kalian harus tahu kalau sistem saraf otonom itu ada simpatis dan parasimpatis. Yang membedakan adalah asetilkolin dan neurotransmitter dan cara kerjanya. Berikutnya adalah motor somatik. Kalau motor somatik ini dia untuk mengontrol otot rangka. Dia sifatnya adalah depolarisasi atau eksitasi ya, karena dia menghasilkan kontraksi otot. Nah, kalau motorik somatik ini masih yang itu ya. Nah, ini yang motorik somatik itu Nah, motorik somatik itu dia nanti akan menyalurkan asetilkolin ya ke otot. Sementara kalau otonom itu tergantung parasimpatis dan simpatis, tapi
Tapi ada juga yaitu adrenal sympathetic pathway. Kalau ini bukan ke ganglion, tapi dia adalah ke kelenjar adrenal. Karena nanti adrenal akan mengeluarkan epinefrin juga. Jadi ini adalah somatic motor neuron. Yang paling berpengaruh adalah di neuromuscular junction-nya. Karena kan dia bawa motorik ya, bawa motorik. Urutannya adalah ketika ada rangsangan dari neuron sampai ke presinaps ya. Presinaps itu nanti dia akan mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitternya akan berikatan dengan sarkolemma ya, membran sel otot. Kemudian nanti membran sel otot akan mengalami eksitasi pembukaan ion Na sehingga terjadi kontraksi. Itu untuk yang motorik somatik. Sekali lagi kalau kita ngomong tentang divisi eferen, kita harus tahu dulu pembagiannya. Ada motorik somatik itu nanti untuk pengontrolan dari otot ya. Sementara ada juga yang otonom. Otonom ada simpatis dan parasimpatis. Dan kalian juga harus tahu bahwa divisi eferen ini intinya adalah untuk memberikan respon. Jadi responnya nanti kan bisa macam-macam. Bisa pengeluaran hormon, bisa keringetan ya, pengeluaran pengaktifan simpatis parasimpatis, atau mungkin kontraksi dari otot untuk motorik.